Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, berjumpa lagi ya di mata pelajaran sosiologi untuk kelas 12 pertemuan yang keenam. Sebelum kita nanti akan melanjutkan ulangan untuk minggu depan. Jadi di pertemuan hari ini kita semua akan belajar tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, berdasarkan kecepatannya, perubahan sosial itu ada dua ya. Yang pertama adalah evolusi, kemudian yang kedua adalah revolusi. Evolusi itu merupakan perubahan lambat dan seringkali tidak menimbulkan perpecahan. Sedangkan revolusi itu merupakan perubahan yang sangat cepat ya. Kemudian syaratnya adalah ada keinginan bersama, kemudian ada pemimpinnya, ada momentum atau waktu yang tepat, dan harus ada tujuan dari revolusi itu sendiri. Nah, berikut adalah contoh dari perubahan lambat atau evolusi. Nah, perubahan pada suku Kubu di Sumatera. Jadi mereka dimulai dari berburu, kemudian meramu, berkebun, begitu ya. Jadi perubahannya memang lambat. Kemudian contoh perubahan cepat atau revolusi itu revolusi kemerdekaan Republik Indonesia dengan dideklarasikannya proklamasi ya oleh Insinyur Soekarno. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah revolusi industri. Nah, revolusi industri itu di Inggris ya. Jadi revolusi industri itu adalah perubahan besar-besaran dari dulu tenaga manusia menjadi tenaga-tenaga mesin di industri, sehingga terjadilah yang namanya revolusi industri. Kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk perubahan sosial berdasarkan ukuran perubahannya. Yang pertama ada perubahan kecil. Nah, perubahan kecil itu merupakan perubahan yang pengaruhnya kecil. Contohnya perubahan mode pakaian, mode rambut. Nah, ketika di internet atau di televisi, perubahan mode pakaian sangat cepat, tapi tidak mempengaruhi pada masyarakat secara luas, hanya golongan-golongan tertentu saja yang terpengaruh pada perubahan mode pakaian. Kemudian yang kedua, perubahan besar. Perubahan yang pengaruhnya besar. Nah, contoh perubahan mata uang rupiah. Seperti itu ya. Nah, kemudian jenis perubahan sosial yang ketiga berdasarkan prosesnya adalah perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, dan yang kedua perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Di perubahan yang dikehendaki berarti masyarakat setuju dengan adanya perubahan itu. Contohnya pembangunan jalan tol. Kemudian di perubahan sosial yang tidak dikehendaki itu masyarakat tidak setuju dengan adanya perubahan itu. Contohnya pembangunan tempat karaoke di tempat-tempat tertentu itu kan sebenarnya banyak masyarakat yang tidak menghendaki. Makanya namanya perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Kemudian lanjut ke perubahan sosial berdasarkan sifat perubahan. Ada perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan struktural itu adalah perubahan total ya, perubahan yang sampai pada akar-akarnya gitu ya. Contohnya perubahan presiden. Yang kedua adalah perubahan proses atau perubahan yang menyempurnakan. Contohnya perubahan kurikulum dari KBK, kurikulum berbasis kompetensi, kemudian berubah menjadi KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan sekarang pemerintah sedang menerapkan kurikulum 2013. Lanjut ya. Nah, ini bentuk perubahan berdasarkan dampaknya. Ada perubahan progres dan perubahan regres. Perubahan progres itu perubahan yang mengarah ke perubahan yang positif. Dan perubahan regres itu perubahan yang mengarah pada perubahan yang negatif. Contoh perubahan progres itu adalah perubahan gedung. Nah, di SMA atau di sekolah mana gitu ya. Nah, itu perubahan progres. Nah, perubahan regres itu contohnya perubahan gaya pakaian di masyarakat Indonesia ya, yang dulunya itu tertutup, kemudian menjunjung adat ketimuran, kesopanan dan kesantunan, dan semakin lama perubahan gaya pakaian itu semakin terbuka, kemudian tidak menunjukkan
adat kita atau tidak menunjukkan jiwa kita sebagai orang Indonesia kayak gitu ya, lebih terpengaruh pada gaya pakaian orang barat gitu. Kemudian nah ini adalah tugas kalian ya. Tugas kalian silahkan tuliskan di kolom komentar. Yang pertama ini perubahan revolusi atau evolusi. Yang kedua perubahan revolusi atau evolusi. Kemudian yang ketiga perubahan revolusi atau evolusi. Yang keempat perubahan besar atau kecil. Yang kelima perubahan besar atau kecil. Yang keenam perubahan besar atau kecil. 7 juga perubahan besar atau kecil. Kedelapan perubahan dikehendaki atau tidak dikehendaki. Yang kesembilan perubahan dikehendaki atau tidak dikehendaki ya dengan kenaikan harga BBM itu. Kemudian yang ke-10 pergantian presiden ini merupakan perubahan struktural atau perubahan proses gitu ya. Nah ini yang 11 perubahan dari pasar tradisional ke pasar modern itu merupakan perubahan struktural atau proses. Ini perubahan gaya pakaian anak SMA itu merupakan perubahan progres atau regres. 13 perubahan gaya-gaya cara berfoto remaja saat ini itu merupakan perubahan progres atau regres. Kemudian ini dengan adanya jalan tol itu merupakan perubahan progres atau regres. Dan nomor 15 ini segala macam makanan cepat saji atau junk food itu termasuk perubahan progres atau regres. Nah untuk materi selanjutnya tentang faktor pendorong perubahan sosial. Jadi ada beberapa faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama adalah kontak dengan kebudayaan lain ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontak dengan kebudayaan lain jelas akan mendorong perubahan sosial. Yang kedua sistem pendidikan yang maju ya, semakin maju pendidikannya akan lebih cepat terjadi perubahan. Kemudian yang ketiga menghargai hasil karya orang lain. Nah begitu ya. Yang keempat toleransi terhadap perubahan yang menyimpang gitu ya. Yang 5 adalah pelapisan sosial terbuka atau stratifikasi sosial terbuka, jadi lebih memudahkan masyarakat itu naik ke lapisan yang lebih tinggi status sosialnya. Kemudian yang keenam heterogenitas penduduk atau penduduk yang heterogen atau penduduk yang beraneka ragam kayak gitu ya. Nah yang ketujuh faktor pendorong perubahan sosial itu orientasi ke masa depan. Jelas ya bahwa di masa depan kita tidak boleh stagnan dengan hanya seperti ini saja gitu ya, maka perlu adanya perubahan sosial. Kemudian yang kedelapan ketidakpuasan terhadap bidang tertentu, jadi perlu adanya perubahan atau perombakan yang besar ya. Kemudian yang 9 ini yang paling penting adalah nilai untuk senantiasa memperbaiki diri. Jadi kita sendiri pun secara pribadi juga harus senantiasa memperbaiki diri sendiri agar ada perubahan sosial atau bermanfaat bagi masyarakat gitu ya. Nah, sedangkan ini faktor penghambat dari perubahan sosial. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Jadi di masyarakat suku tertentu itu seringkali mereka memang tertutup atau karena jaraknya yang jauh, terisolir dari masyarakat lain sehingga mereka memang kurang hubungannya sehingga perubahan sosial memang sangat minim terjadi. Kemudian yang kedua, perkembangan iptek yang terlambat ya karena berkaitan dengan tadi lokasi atau sistem pendidikan yang belum maju gitu ya. Yang ketiga sikap masyarakat yang konservatif atau kuno gitu ya, masih belum menerima hal-hal yang modern. Yang keempat vested interest atau kepentingan yang tertanam kuat, baik kepentingan dari adat istiadat atau nenek moyangnya. Yang kelima prejudice atau prasangka terhadap hal baru gitu ya. Jadi takut sekali kalau memang ada hal baru yang masuk di masyarakat itu akan mengganggu atau akan menggoncangkan stabilitas masyarakat itu. Nah, itu merupakan faktor penghambat perubahan sosial. Kemudian yang keenam rasa takut terhadap integrasi budaya. Nah, gitu ya, takut pecah gitu, takut masyarakatnya itu nanti akan terpecah belah gitu. Yang ketujuh hambatan ideologis atau paham dari masyarakat itu sendiri. Dan yang kedelapan adat yang telah mengakar kuat.
Kemudian 9, nilai bahwa hidup selalu buruk. Jadi ya sudah, hidup dengan seperti ini saja karena hidup memang tidak perlu diubah seperti itu. Nah, itu tadi materi hari ini ya. Kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk perubahan sosial, kemudian faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial untuk tugasnya 1 sampai 15 tadi. Kalian mengidentifikasi jenis perubahan apa itu, silahkan dituliskan dalam kolom komentar. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Kita ada penilaian harian yang pertama di KD perubahan sosial. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.